Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kaifa halukunna ya banati as-salihat la'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasa al-jadidah. Wa hayya nujaddid an-niyah liyaj'alallah hadhihi al-ulum nafi'atan lana fid dunya wal akhirah insyaallah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فندخل الدرس يا بنات في مادة العقيدة في قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. نعم. قوله وقد دخل في هذه الجملة أي المتقدمة من قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه. Ya, jumlah yang menjelaskan tentang waqad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsu sudah kita ambil di pertemuan yang sebelumnya. Jadi tidak usah dibahas lagi, langsung ke fi suratil ikhlas. Ay surah qul huwallahu ahad. Coba kita baca dulu suratul ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa innaha ya, surah al-ikhlas di sini ishtamalat ala nafi wal isbat. Isbat sifatul kamal wa nafi tashbih wal mithal wa ma'ani tanzih tarji ila hadaini al-aslaini wa hadha aqsu ma alaihi ahlul bid'ah min al-jahmiyah wal mu'tazila wa ghairihim fa innahum yunfuna sifatul kamal wa yathbituna ma la yujad illa fil khayal. Jadi surat al-ikhlas di sini menjelaskan tentang an-nafi wal isbat fi sifatillah ay fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya dan tidak bisa disamakan juga ya. Dan juga dengan surat ini kita dapat menjawab pendapat-pendapat ahli bid'ah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki tangan, bahwa Allah itu sifatnya sama seperti sifat makhluknya. Nah, dengan surat ini kita bisa menjawab pernyataan mereka bahwa Allah tidak seperti itu ya, bahwa Allah memiliki kesempurnaan dalam sifat-sifatnya yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Di sini jumlah artinya dalam bahasa itu jama'atus syai', yaitu yang mengandung beberapa jumlah yang memiliki adat. Misalkan 1, 2, 3 itu jumlah namanya ya. Dan juga apa? Tarkib. Tarkib di sini seperti jumlah ismiyah, fi'liyah, mubtada wa khabar seperti itu ya. Wa jam'uhu jumal. Nah, surah di sini surah al-qit'ah minal Qur'an atau potongan dari ayat Al-Qur'an. Ma'lumah al-awwal wal akhir ya, tentang bagaimana pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sampai menjelaskan tentang hari akhir. Nah, di sini qauluhu al-ikhlas ay surah qul huwallahu ahad sumiyat bi suratil ikhlas li'annaha akhlasat fi sifatillah wa li'annaha tukhallis qari'iha min asy-syirki al-ilmi wal i'tiqadi. Dinamakan surat ini sebagai surah al-ikhlas karena di dalamnya mengandung sifat-sifat Allah, dan juga bagi siapa yang membaca ya, qari, siapa yang membaca surat ini maka insya Allah akan dijauhkan dari syirik ya, karena di sini menjelaskan tentang qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu ahad, cuma satu ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Maka ketika misalkan seseorang membaca surat ini dan mempercayai dan mengimani, maka insya Allah terhindar dari sifat syirik ya, atau menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah seperti itu. Ta'dil di sini adalah syai' bil fathi ma siwahu min ghairi jinsih wa bil kasri ma siwa min jinsih. Jadi ta'dil di sini menyamakan ya. Di sini dikatakan bahwa surah Al-Ikhlas itu ta'dil sulus Quran, ataupun bisa dikatakan surah Al-Ikhlas ini sama dengan sulus Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu memiliki 3 macam, di dalamnya menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang kisah, dan menjelaskan tentang hukum-hukum. Nah, sedangkan surah Al-Ikhlas di sini menjelaskan tentang tauhid, maka dikatakan surah Al-Ikhlas ini mencakup sulus Quran seperti itu. Masya Allah.
Ini min fadlillah ya. Wa hadhihi surah ya banat tarkis. Wa hadhihi surah sifatur rahman fiha at-tauhid wahdahu wa fi sahihil Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dhalika وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأنها لا تعدل ثلث القرآن والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. Di sini dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu mencakup 3 hal tentang tauhid, kisah dan juga hukum-hukum Allah. Maka dan surat Al-Ikhlas di sini mengambil semua yang mencakup tentang tauhid ya. Bahkan ada di salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ada imam dan makmum. Nah, mendengar imam selalu membaca qul huwallahu ahad dari pertama salat sampai terakhir, kalau tidak salah itu salat tarawih ya. Jadi sampai witir imam itu membaca qul huwallahu ahad saja, maka sang makmum yang mendengar ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan hal itu. Kenapa dia selalu membaca surah Al-Ikhlas saja ya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dil thuluts Qur'an. Ya, jadi Rasulullah SAW menjadi saksi bahwa surat itu menyamai thuluts Qur'an. Bahkan hadis yang mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas itu ta'dil thuluthul Quran di sini bikauniha ta'dil thuluthul Quran takad tablugh mablagut tawatur. Jadi menjadi hadis yang dijauhkan dari kebohongan. Intinya hadis yang sahih. Ya, a'la darajatul hadis as-sahih. Jadi hadis-hadis yang dijauhkan dari kebohongan. Intinya di sini benar bahwasanya surah Al-Ikhlas itu ta'dil thuluthul Quran. Itu sebagai dalil. Nah, qala al-Qastalani wa dzalika li'anna al-Quran ala 3 anha qisas wa ahkam wa sifatullah. Qul huwallahu ahad mutadammina litauhid wa sifat fa hiya thuluthuh. Wa fihi dalilun ala syaraf ilmi tauhid wa kaifa la wal ilmi yushrab بشرف المعلوم ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله ya. Di sini dijelaskan ya, diulang lagi bahwasanya dalam Al-Quran itu mencakup kisah-kisah, hukum-hukum dan sifat Allah. Sedangkan Qul huwallahu ahad yaitu suratul Ikhlas di sini mengandung tentang tauhid dan sifat-sifat Allah. Maka dari itu dikatakan di sini thuluthul Quran. Dan sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu tentang tauhid. Karena dalam tauhid itu kenapa dimuliakan? Yaitu bagaimana kita mengenal Allah dan juga apa yang wajib kita lakukan dan apa yang wajib kita hindari. Maka dari itu di sini dikatakan bahwa ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tentang tauhid, tentang mengenal Allah, tentang mengenal apa kewajiban manusia terhadap Allah dan juga sebaliknya. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن وكذلك تفاضل آيات الصفات وإن علم التauhid afdalul ulum إذ شرف العلم بشرف موضوعه. Nah, di sini dikatakan berarti dalam Al-Quran itu ada tafadul ya, ataupun ada yang lebih mulia dan ada yang intinya ada derajat. Di situ kan dijelaskan tentang tauhid, tentang kisah. Berarti yang paling baik ataupun ayat yang menjelaskan itu tentang tauhid, tentang Allah, itu yang paling mulia ya. Dan juga di sini tafadul ayat ya. Di sini juga ayat-ayat yang dimuliakan ada seperti itu. Ini sebagai dalilnya. Ketika kita ketahui bahwa surah Al-Ikhlas itu adalah ayat yang dipilih sebagai kemuliaannya karena menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ilmu tauhid afdhalul ulum ya. Ilmu tauhid itu afdhalul ulum, sebaik-baik ilmu. Idz syarafal ilm bi syarafi mawdu'ihi. Karena sebenarnya ilmu itu dimuliakan karena judulnya ya.
Kalau judulnya tidak baik ya tergantung judulnya, jadi akan menjadi tidak baik seperti itu. Wa sabab nuzul hadhihi surah huwa ma rawahu Ahmad an Abi bin Ka'ab annal musyrikina qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam ansib lana rabbak فأنزل الله قل هو الله أحد وأخرجه الترمذي والطبري فالمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه من أي شيء فدلهم على نفسه بصفاته فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكنة فحقيقة الذات والكنة غير معلومة للبشر فقال سبحانه وتعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أحد أي منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا مثيل ولا نظير وأحد بمعنى واحد ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه لأنه الكامل في جميع صفاته وأحكامه وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله. Nah, di sini sebab diturunkan ayat ini ketika sebagian orang musyrikin itu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ansib lana rabbak. Jadi perkenalkanlah kepada kami Rabbmu, seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini, Qul huwallahu ahad, katanya seperti itu. Fal musyrikuna sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam an haqiqati rabbih. Jadi ketika musyrikin menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikat siapa yang disembah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara ya, intinya sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ditanyakanlah oleh musyrikin, perkenalkanlah Rabbmu kepada kami, seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan surat ini, falam yaj'al lahum sabilan ila ma'rifati dzat wal kinnah. Jadi tidak dijelaskan tentang tidak diperlihatkan Allahnya, tidak diperlihatkan sifat-sifat yang bisa dilihat kasat mata seperti itu langsung, tidak. Namun di sini langsung dijelaskan bahwa qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu. Itu saja. Jadi tidak dijelaskan Allah itu seperti ini, seperti itu sampai benar-benar jelas, tidak ya. Karena mereka sebenarnya cuman kebohongan mereka ingin mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari sebagian mereka ingin melihat Allah secara langsung, dan itu tidak akan terjadi. Jadi dengan surat inilah menjelaskan tentang sebagaimana kita ketahui bahwa ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah ya, dan juga kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya. Itu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu dan tidak ada yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dengan juga mengatakan kepada musyrikin pada waktu itu qul huwallahu ahad, di sini berarti Allah itu satu ya kan, fi dzatihi wa asma'ihi, semuanya sifat-sifat Allah itu kesempurnaan Allah, af'alullah juga, bahwa kita tidak boleh menyekutui Allah, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya dan lain sebagainya di sini. Dan di sini juga dengan ayat ini kita mengetahui ya jelas bahwa Al-Qur'an ini sebagai kalamullah ya. Kalamullah, karena kenapa di sini ada kul. Nah, kalau misalkan dari ayat ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun buatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan kul ya, disuruh katakan ya Muhammad kan, katakan. Kalau misalkan Rasulullah yang membuat, berarti bukan Rasulullah mengatakan, tapi langsung Allahu ahad, langsung ya, tidak ada kulnya. Tapi karena ini memang kalam Allah, bukan kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana ada kul. Nah, di sini sebagai dalil bahwa Al-Quran itu memang kalam Allah, bukan kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد ففيه الرد على الجهم والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلام الله ابتداه من قبل نفسه ففي هذا أبلغ رد لهذا القول وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه فقيل له قل فقال قل لأنه مبلغ محد فما على الرسول إلا البلاغ المبين وفيه دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa di sini sebagai dalil juga bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menyampaikan dakwah dengan sempurna dengan ayat ini qul huwallahu ahad itu sebagai dalil kepada mereka ahli bid'ah bahwasanya mengatakan mereka bahwa Al-Qur'an ini adalah perkataan atau buatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Wa annahu sallallahu balagha amr bi tablighi ala wajhihi. Nah, juga dengan kata kul di sini benar-benar jelas ya bahwa Rasulullah SAW itu sebagai perantara saja. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwa Allah itu ahad seperti itu. Dan dalil juga bahwasanya ketika berdakwah itu harus maksudnya terang-terangan tidak takut seperti itu ya. Apalagi sekarang jelas-jelas agama kita itu benar seperti itu. Kalau dulu mungkin karena pertama kali maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjun kepada orang-orang jahiliyah yang benar-benar tidak tahu agama ya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi waktu 3 tahun untuk berdakwah secara sembunyi seperti itu. Itu adalah trik ataupun cara ya. Namun sekarang sudah jelas-jelas bahwa agama Islam adalah agama yang benar yang diridhoi Allah, maka kita harus berdakwah dengan terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti itu. Ya Banat, afwan, sebenarnya Ustazah tidak mau menyampaikan dengan cepat ataupun tergesa-gesa, namun karena banyak gangguan ya eksternal nih. Dari tadi ada suara nyanyi-nyanyi itu, mungkin ada yang mengadakan seperti maulid Nabi mungkin ya di sebelah. Jadi Ustazah pengen cepat agar tidak terganggu lagi, ya menjadi bising dan juga nggak ada tempat yang baik ataupun yang tidak mengganggu, mereka mengganggu banget nih. Jadi nggak apa-apa ya Ustazah cepat saja untuk menjelaskan. Wa qawluhu Allahu as-samad. Qala Abu Wa'il as-samad as-sayyid alladhi intaha su'udaduhu wal Arab tusamma asyrafuha as-samad dikasutil awsaf al-mahmudah limusamma bihi. Nah, di sini as-samad talibat sifat as-samad di sini berarti Allah itu sebagai sandaran ya. Ketika misalkan makhluknya merasakan kekurangan sesuatu dalam segi dunia, maka Allah lah tempat untuk mengadu seperti itu intinya. Dan orang-orang Arab itu mengartikan as-samad ini karena kenapa? Karena Allah memiliki sifat-sifat yang patut dipuji. Nah, dengan as-samad di sini Allah itu dipuji oleh orang-orang Arab seperti itu. Ala Bakr an-Na'i bi khairi bani Asad bi Umar bin Mas'ud wa bi Sayyidis Samad fa inna as-samad min tasmud ilaihi al-qulub bir-rughba war-ruhbah wa dhalika likasratil khisal al-khair fihi wa qala Ikrimah bin Abdul Abbas makna somad huwa alladhi yasmudu ilaihi khalaik fi hawaijihim wa masailihim ya. Jadi as-somad itu sebagai sandaran ataupun sebagai sandaran untuk para makhluk ketika misalkan merasa kekurangan dalam segi kebutuhan di dunia ataupun masalah-masalah yang dihadapi, maka ketika mereka meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai as-somad, yaitu tempat pulangnya
tempat pulangnya hamba-hambanya ketika menghadapi musibah tentang dunianya, seperti itu. Wa qala Ar-Rabi' bin Anas, huwa alladhi lam yalid wa lam yulad ka'annahu ja'ala ma ba'dahu tafsiran lahu wa huwa tafsirul jayyid wa qad taqaddama al-hadith min riwayat Ibn Jarir an Abi bin Ka'ab fi dzalika wa huwa sharih fi dzalika. Nah, di sini qala Rabi' lam yalid wa lam yulad ka'annahu ja'ala ba'dahu tafsir, ya. Ketika misalkan di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah itu satu, ya kan? Tidak ada yang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, setelah ayat ini qul huwallahu ahad, apa? Allahus samad lam yalid wa lam yulad, ini sebagai tafsir katanya. Tafsir kalau Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, setelah ayat ini itu sebagai tafsirnya, bahwa kenapa qul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid wa lam yulad, ya, sebagai tafsir. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu satu, maka Allah itu tidak melahirkan ataupun tidak punya anak, seperti itu intinya. Nah, kalau misalkan ada yang mengatakan seperti orang Kristen yang mengatakan Allah itu memiliki anak, maka mereka tidak percaya bahwa Allah itu satu, seperti itu. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala, wa man qala inna as-samad huwa alladhi la jawf lahu qawluhu la yunakid hadha at-tafsir fa inna al-lafz min al-ijtima' fa huwa alladhi ijtama'a fihi sifatul kamal wa la jawf lahu fa inna ma lam yakun ahad kufuwan lahu lima kana somadan kamilan fi somdaniyatihi falau lam yakun lahu sifatul kamal wa na'utu jalal wa lam yakun lahu ilm wala qudrah wala sam' wala basar wala yaqumu bihi fi'l wala yaf'alu syai'an albatahu wala lahu hayah wala kalam wala wajh wala yad wala fawqa arshi wala yarda wala yaghdab wala yara wala yumkin أن يرى ولا يشار إليه لكان العدم mahad كفوا له فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفوا له فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال وصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين فنفي نقائص عنه وذلك من لوازم أين نفان طيب هنا فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة ومثلا واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين نفي النقائص عنه وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له والكمال من مدلول اسمه الصمد. Nah, di sini dijelaskan kata Syekh Taqiyuddin rahimahullah, as-samad huwallazi la jawf lahu, ya, tidak ada rongga-rongga ataupun tidak ada yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ataupun memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak memiliki rongga, tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan seperti yang dimiliki oleh makhluknya. Seperti itu intinya, ya banat, bahwa Allah itu tidak bisa dikatakan kalau Allah tidak mempunyai tangan, tidak memiliki arsy, tidak memiliki sam', tidak memiliki basar. Nah, di sini ketika misalkan kita mengatakan Allah itu tidak, Allah la qudrah, Allah la sam', Allah la basar, maka surah Al-Ikhlas yang mengatakan Allahus samad, ya, yang memiliki kesempurnaan dari segala hal, ini batil seperti itu. Namun karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allahus samad berarti Allah memiliki tangan, Allah memiliki kuping, Allah memiliki telinga, pendengaran, dan penglihatan, dan lain sebagainya. Ini disebutkan bahwa as-samad ini adalah kesempurnaan. Dalil sebagai Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesempurnaan dan tidak memiliki kekurangan satupun ataupun tidak memiliki rongga-rongga yang menjelaskan bahwa Allah itu memiliki kekurangan seperti yang dimiliki oleh makhluknya. Intinya seperti itu, ya banat. Al-kalam tawil lakin al-makna mukhtasar. Tayyib.
di sini والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال والثانية له وهذا من مدلول اسمه أحد فهذان اسمان العظيمان يتضمنان تنزيه عن كل نقص والعيب وتنزيه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين من جهة اسمه الصمد ومن جهة أن كل ما نفى عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال فإنما يمده به من نفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا وإلا فالنفي المحاد عدم محاد وعدم المحاد ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفات الكمال. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kamal ya. Sesempurna mungkin sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan ataupun aib ya. Tidak ada yang dapat menyamai sifat-sifat Allah dengan makhluknya dan lain sebagainya. Nah, dikatakan bahwa Allah itu somad ya. Jadi sudah memiliki kewajiban untuk kita semua untuk mempercayai hal itu karena sudah dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas ya. Jadi ketika kita mempercayai as-somad, maka tidak akan ada kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun aib-aib dalam sifat-sifatnya. Seperti itu. Nah, qauluhu lam yalid fihi rad ala al-yahud wan nasara wal musyrikin fa inna yahud qalu aziz ibn Allah wa qala an-nasara al-masih ibn Allah wa musyrikul arab za'mu anna al-malaika banatullah. Nah, di sini ketika misalkan di dalam ayat tadi ya, lam yalid wa lam yulad, ini sebagai jawaban untuk orang-orang Nasara, orang-orang Yahud dan musyrikin yang mengatakan bahwa Aziz ibnullah, Aziz katanya anaknya Allah. Ya, qala Nasara al-Masih ibnullah. Ya, Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dan musyrikul Arab za'mu annal malaika banatullah, dan mengatakan orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah bahwa malaikah itu adalah anak-anak Allah. Ini nauzubillah min zalik ya. Jadi kita harus bukan cuman menghafal Al-Qur'an, namun tahu kenapa diturunkan ayat ini, kenapa diturunkan surat ini ya, menandakan bahwa ini juga sebagai dalil untuk masa depan kita ketika kita memiliki masalah dengan atau bertemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Nah, inilah jawabannya di surah Al-Ikhlas. Ya banat. Qauluhu wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Al-kufu al-mithl wasyabih wa hadhihi surah تضمن التوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه ونفي الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه وأهديته ونفي الكفو المتضمن لنفي التشبيه والمثيل فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله ونفي المطلق الشريك عنه وهذه أصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يبين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ولهذا كانت تعديل ثلث القرآن فأخلصت سورة الإخلاص الخير عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي من kalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, di sini ya banat, inti dari percakapan yang panjang ini menjelaskan bahwa walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, kufu di sini tidak bisa, artinya tidak ada yang menyerupai Allah ataupun tidak ada yang menyamai Allah dengan makhluknya ya. Di sini. Jadi tidak bisa kita samakan Allah dengan makhluknya, seperti itu intinya. Juga ini sebagai jawaban kepada orang-orang yang ahli dolal wasyirk yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki beberapa sifat yang sama dengan makhluknya dan lain sebagainya. Nah, di sini ayat ini menjelaskan sebagai dalil bahwa Allah itu tidak menyamai makhluknya. Tidak ada sifat-sifat Allah satu pun yang menyamai dengan sifat makhluknya. Ini sebagai dalil ya banat ya. Jadi siapa yang membaca ayat ini dan mengimani ayat ini, tahu ayat ini menjelaskan tentang apa, insya Allah ya, orang itu akan terjauh dari syirik ataupun kesyirikan
ataupun pikiran-pikiran yang sama dengan pikiran-pikiran orang musyrik zaman dahulu, seperti itu. Nah, di sini terakhir, wa fi hadhihi surah al-jam' baina nafi wal isbat, wa fiha al-ijmal fi nafi wa tafsil fi al-isbat. Wa hadhihi tariqa ahli sunnah wal jamaah khilafan li ahli al-kalam al-madhmun wa tadammanat hadhihi surah aw anwa' tauhid salasa. Nah, di sini di surat ini Al-Ikhlas ya. Di sana dijelaskan benar-benar jelas tentang nafi wal isbat, apa-apa yang harus dihindari dari Allah ataupun tidak boleh kita katakan tentang Allah seperti itu, dan juga dijelaskan apa-apa yang harus kita percaya dan imani tentang Allah, seperti itu ya. Al-ijmalu fi nafi wa tafsilu fi isbat ya, sesuatu yang ijmal fi nafi dan juga at-tafsilu fil isbat, dan di sini adalah cara ahli sunnah wal jamaah ya, dan apa ini cara ahli sunnah wal jamaah, dan juga menjadi jawaban untuk orang-orang yang musyrik yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki tangan, tidak memiliki pendengaran dan lain sebagainya ya, sebagai dalil kepada mereka. Maka dari itu surah Al-Ikhlas ini benar-benar menjelaskan tentang tauhid dengan sesempurna mungkin untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tugas dari ustazah untuk kalian ya, sebagai akhir dari kata ustazah, kalian membaca surat Al-Ikhlas dan terjemahannya. Kalian fahami baik-baik, dan bagi siapa yang sudah melaksanakan itu, chat ustazah secara pribadi bahwa dia sudah membaca dan memahaminya ya. Dan sebagai kesimpulan, setelah membaca ayat itu dengan terjemahannya, apa yang terbesit di pikiran kalian semua, seperti itu ya. Ustazah harap kalian paham dengan apa yang sudah ustazah jelaskan ya. Ya Banati, benar-benar ustazah tuh ingin sekali bertemu dengan kalian langsung, menjelaskan tentang akidah, memahami tentang Allah dan sifat-sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dan dekat secara langsung dengan kalian. Tapi ya kendalanya kita bukan di tempat yang sama, jadi ustazah hanya bisa memberikan yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik, meskipun itu adalah kekurangan ustazah ya. Yaitu mungkin dengan cara seperti ini kalian tidak bisa bertanya langsung kepada ustazah ataupun tidak bisa sharing dengan baik ya. Nggak apa-apa, insyaallah ada hikmahnya di balik ini semua. Barakallahu fiki ya banati as-solihat, uhibbukunna fillah. Fala'alla Allah yajma'una fi jannatihi firdausil a'la kama jama'ana fi hadhihi dunya al-faniyah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.